pelajaran kita kali ini yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau disebut juga dengan P3K. Materi yang akan dipaparkan dalam bab ini adalah membuat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Tidak seorang pun yang menginginkan atau berharap mendapat kecelakaan. Akan tetapi, ketika kecelakaan itu menimpa, kita pun tidak bisa mengelak darinya. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kecelakaan itu terjadi. Mungkin dalam perjalanan, di sekolah, di tempat-tempat wisata, ataupun di rumah sendiri akan bisa terjadi. Akibat dari kecelakaan itu, korban dapat menderita luka berat dan luka ringan, pingsan, bahkan meninggal seketika. Nah, pada kesempatan kali ini, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan tersebut. Itulah dengan dinamakan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian P3K, pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang menderita sakit atau kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis ataupun dokter. Yang sifatnya memberikan perasaan tenang kepada korban, serta mencegah atau mengurangi rasa takut, dan yang paling terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar. 2. Tujuan P3K. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Nah, di sini ada tindakan yang harus kita lakukan, antara lain yang pertama, memanggil orang dewasa di sekitar kejadian bila memungkinkan. 2. Panggillah dokter atau petugas medis secepat mungkin. 3. Hentikan jika ada pendarahan pada si korban. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang peralatan P3K dan cara penggunanya. Alatnya seperti kasa steril, plester obat, kapas, gunting, dan lampu senter. Kasa steril merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk pembalut luka. Plester digunakan untuk merekat kasa penutup agar tidak terlepas. Plester obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan, misalnya akibat teriris atau tersayat benda tajam. Pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. Kapas digunakan untuk membersih luka atau mengoles obat. Biasanya sebelum digunakan harus dibasahi dengan air larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. Kemudian lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Contoh, suatu benda yang masuk ke dalam telinga atau benda-benda kecil dalam luka. Obat-obatan P3K. A. Obat luka ringan, jenis obat seperti obat merah atau betadine. B. Obat pencuci luka, jenis obat seperti Rivanol, alkohol 70% dan Borwater. C. Obat luka bakar, jenis obat seperti bioplacenton, salep, minyak ikan, dan lidah buaya. Akan lebih baik jika kamu menyediakan alat P3K ini di rumah dan satukan alat P3K dengan obat-obat P3K sehingga saat dibutuhkan sekaligus mendapatkan alat dan obatnya. Nah, di sini ada tugas untuk di rumah.
Buatlah tugas clipping dan gambar-gambar orang sedang melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, baik nasional maupun dunia. Untuk membantu tugas tersebut dapat diperkaya informasi melalui buku P3K, majalah, koran, dan internet. Nah, terima kasih untuk video pembelajaran kita kali ini ya. Di sini mohon bantuannya. Like, comment, share, and subscribe supaya menambah motivasi untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.